Welcome to Citraland City Kedamaian. Sebuah kawasan kota internasional mandiri yang di-create oleh Ciputra Group di kawasan sisi barat kota Surabaya. Nah, di belakang saya ada satu rumah contoh lebar 7 x 15 yang akan kita lihat bareng-bareng. Ayo! Nah, sekarang ini adalah rumah contoh tipe 7 x 15, tipe McNow ya, dan kita bisa lihat di sini ternyata carportnya gede banget. Dari lebar 7 itu 5 meternya udah dipakai untuk carport. Nah, karena carportnya lebar, ini enak banget karena secara fungsional bisa muat langsung, ada 2 mobil langsung bersebelahan. Juga udah dikasih kanopi nih guys, jadi betul-betul rumah ini udah terlindungi. Nggak perlu garasi ya, tetapi sudah mobilnya udah aman di area carport yang cukup lebar ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam. Nah, rumah ini didesain ya secara khusus memang mengedepankan functional core atau inti fungsi dari rumah tinggal yang nyaman untuk keluarga sambil menghapuskan ruangan-ruangan yang nggak perlu. Contohnya ini, ya. Jadi di sini udah disediakan satu area foyer ya semi outdoor yang udah dikasih kursi panjang. Dimana kursi panjang ini fungsinya adalah untuk menerima tamu. Jadi pada saat pandemi kemarin itu orang kan udah nggak banyak terima tamu nih ya. Jadi ruang tamunya dihapuskan dari rumah ini. Ruang keluarganya digedein. Nah, di sini tamu cukup hadir di tempat ini karena waktunya hanya singkat aja. Nah, di dalam nanti kita akan lihat desainnya seperti apa. Nah, sebelum kita masuk, saya akan tunjukin nih. Rumah ini udah dilengkapi dengan teknologi smart home. Contohnya adalah smart access-nya. Nah, bisa dilihat di sini ya, smart access-nya menggunakan smart home on Oasis ya, yang cukup premium, yang bisa diakses dengan menggunakan 3 metode. Nah, cari contoh di sini, kita bisa pakai access card. Ini adalah cara yang paling gampang. Tinggal ditekan di sini, ya kan? Kemudian akses card ditempelkan, maka udah, voila, pintu udah bisa dibuka. Ya, atau kita bisa pakai cara yang kedua, adalah dengan menggunakan password. Password bisa disetting sendiri, bisa disetting sendiri ya, untuk lebih amannya. Cukup tangan kita diletakkan di sini, ya. Dan kemudian kita bisa langsung tekan tombolnya, ya. Kita tekan passkey kita, dan voila, kita bisa langsung masuk. Dan cara yang ketiga, pakai fingerprints, tinggal ditempelin aja, udah kebuka rumahnya, semuanya dengan begitu gampang dan bikin rumah kita lebih aman. Nah, kita akan masuk ke area foyer yang sisi dalam. Tadi kita di area foyer luar, ini foyer yang sisi dalam. Nah, saya akan ditemani oleh satu partner saya. Siapa dia? Yuk. Hai Rob. Halo, Daniel. Apa kabar? Baik-baik, luar biasa. Nah, ini Robi ya, dan dia adalah salah satu tim kami di Save Your Marks Chandra Patos. He's the one yang betul-betul ahli dan paling mengerti soal rumah ini. Rob, bisa ceritain nggak, ini rumah sebenarnya istimewanya apa sih? Jadi kalau kita lihat rumah ini, sudah kelihatan bahwa ini adalah memiliki ruang terbuka ya untuk keluarga. Karena untuk masa-masa pandemi ini, kita kan untuk keluar-keluar rumah itu kan sudah mulai agak jarang. Ya mungkin kalau sekarang sudah mulai ya bisa keluar, tapi cukup nyaman di mana kita bisa kumpul keluarga di sini nonton TV. Kalau misalnya sambil istri masak gitu ya. Nah, itu kan bau-bau makanan, kita nonton TV sambil makan. Begitu juga ada meja makan di sini juga cukup bagus juga areanya karena di sudut dia tidak akan memakan tempat, dia di tengah. Dan juga untuk rumah ini secara sirkulasi udara dan pencahayaannya pun cukup bagus ya Go ya. Jadi nggak perlu terlalu memakai banyak listrik, hemat listrik seperti itu. Satu hal yang paling catch my attention pada saat masuk ke rumah ini guys adalah pada saat masuk di dalam area living room. Ya betul. Karena area living room ini bisa dimaksimalkan because kita sudah eliminate fungsi ruang tamu yang nggak terlalu perlu di dalam masa-masa pandemi. Betul sekali. Nah, karena udah nggak ada ruang tamu, ruang keluarga bisa gede dan ruang keluarga ini bisa langsung mengcombine 3 fungsi sekaligus. Ada area ruang keluarga, ya kan? Ada area ruang makan di sudut ini, dan ada kitchen pantry. Nah, sebenarnya ini adalah area permainan kita ya. Kita bisa kreatif bermain karena area main living room-nya ini sangat luas. Ya.
kita bisa combine nih. Contoh ya, kalian mau taruh meja makannya di sebelah sini, ya kan? Ruang keluarga yang di sini, pantry di situ, itu kita bisa mainin. Jadi kita bisa sebenarnya berkreasi. Ya kan? betul sekali. Jadi kalau untuk interior kan kita bisa main sendiri ya. Jadi kan banyak sekali contoh interior yang ada di contohnya internet atau apapun. Jadi ini salah satu contohnya aja untuk rumah tipe yang ini ya. Dan memang ini bisa sangat fleksibel karena emang ya space-nya gede. Kalau space-nya kecil, udah kita nggak bisa terlalu banyak main-main. Betul kok, betul ya, kan. Karena kedua yang aku suka banget ini Rob, Ya. ini adalah area courtyard atau taman yang ada di samping rumah ini. Ya betul. Nah, untuk ukuran rumah yang 7x15 itu jarang banget ada taman di samping. Ya. Rata-rata itu taman selalu hanya di depan dan ada di belakang. Dan di belakang. Nah, taman yang cuma di depan dan di belakang itu ada keterbatasannya guys, karena cahaya matahari itu biasanya hanya bisa menjangkau ruangan yang di depan dan ruangan yang paling belakang. Betul. Nah, karena taman ini di samping, nah kalau kita mau lihat dari sini, ya kan, mungkin kamera mau nyorot dari sisi sana. Nah, itu taman ini bisa langsung memanjang dari sudut sini sampai ke belakang. Nah, kelihatan banget kan guys, tamannya menjadi lebih luas. Dan area pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan itu bisa lebih banyak. Karena apa? Karena kelihatan banget di sini dikasih pintu sliding door yang full kaca yang membuat ini cahayanya itu bisa mentok dari sisi paling depan sampai ruangan keluarga yang paling belakang. Nah, ini gede banget area untuk bisa pencahayaan atau juga sirkulasi udara itu bisa maksimum semuanya. Karena ini kan udah kayak satu sisi kamar ini udah jendela sendiri. Betul Ya, banget seperti Bu. itu. Jadi biasanya saya tambahin sedikit kok. Kalau untuk bapak-bapak ya biasanya kalau pagi duduk situ sambil Yes. ngopi sambil baca-baca, wah keren sekali lah. Ini vibes-nya bener-bener tropis-tropisnya dapet. Terus dia juga untuk menghirup udara segar pagi itu kan kita butuh ya. Jadi cukup cozy lah tempat ini menurut saya. Iya, baru tahu kalau kita ada ruang duduk di sebelah sini. Betul ya, sekali. sebenarnya ya. Tujuannya untuk itu. Dan sebenarnya di belakang ada apa ya, Rob ya? Kalau di belakang sendiri kita lihat aja. Sebenarnya belakang ini ada kamar mandi dan kamar pembantu ya. Oh, Service area, oke. lebih tepatnya service area. Wah, ini memang penting banget ya, karena tidak banyak rumah yang ukurannya kecil itu yang punya service area, kamar pembantu dan juga kamar mandi pembantu. Betul, Tapi ternyata betul di sini sekali. ada loh guys. Jadi kita bisa punya ART yang mereka juga bisa punya kamar mandi Betul sekali. sendiri. Ah, Betul ya. Dan itu juga ukurannya juga cukup luas ya. Bisa mungkin diambil sedikit kalau mau dilihatkan. Jadi kan terkadang itu dengan ukuran lebar 7 itu kamar untuk ART-nya juga sempit seperti itulah biasanya. Yes, dan aku suka banget nih. Oke. Ini area ini kayaknya betul-betul fungsionalnya, estetiknya dapat. Ini semacam kayak green corridor ya. Betul sekali. Dari ruang utama ke area service. Nah, ini sebuah ide yang bagus dan memang nggak banyak rumah-rumah ukuran setara yang menggunakan konsep courtyard atau taman yang ada di area samping ini ya. Karena zaman sekarang kayaknya kan sudah hiruk pikuk perkotaan, jadi kita melihat hijau-hijau itu kayaknya Happy, nyegerin ya? gitu loh, nyegerin Segar, happy, pikiran tenang. tuh. Betul, ya. Jadi sangat benar-benar sangat diperlukan. Nah, ini teman-teman juga lucu banget karena di sini itu di depan area dining itu dikasih satu tempat khusus yang tersembunyi. Itu adalah area yang ada di bawah tangga, bisa dimanfaatkan menjadi storage. Ya, jadi ada storage untuk bisa simpan beberapa perkakas yang nggak terlalu sering dipakai, ya kan? Atau untuk cleaning equipment bisa ditaruh di tempat ini supaya nggak mengganggu pemandangan. Betul sekali. Makanya kenapa dia ada di bawah tangga ya? Biar lebih seamless, lebih bersih, ya kan? Nah, ini rumah ini ada berapa kamar tidur ya, Rob ya? Kalau rumah ini ada 4 kamar tidur. Kebetulan kamar. ini yang tipe deluxe ya. Jadi Ini yang tipe tipe deluxe? ya, yang tipe deluxe itu memiliki 4 kamar tidur, 1 di bawah dan 3 di atas. Kalau yang superior 1 di bawah, 2 di atas. Jadi rumah ini punya 4 kamar? Betul, Ih, gede betul banget sekali. ya berarti ya? Betul, penataannya luar biasa. 7x15 bisa dapat 4 kamar Iya. tidur itu menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat premium. Betul sekali. Ya, karena bisa rumah-rumah seperti ini paling cuma punya kamar sekitar 2 sampai dengan 3 kamar. Betul sekali kok. Dan ini kamar yang Kamar yang pertama ini ya. kita lihat. Ya, size-nya oke lah ya. Size-nya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, tapi ini buat single bed. Single bed. Ya, kalian lihat sendiri, ini dikasih single bed, tapi di kanan dan kiri itu mesti bisa ada aisle. Jadi lebarnya itu enak. Ya, dan kemudian dari sini juga kamar ini biasanya mungkin
cocok buat teman-teman yang betul-betul butuh kamar untuk orang tua. Betul, kadang kan orang tua kan untuk naik ke lantai 2 itu kan cukup kesusahan. Jadi ini adalah pilihan sih, satu opsi untuk orang tua yang bisa tidurkan di sini. Jadi Dan nggak semua rumah lo ya? Betul. Nggak semua rumah ukuran segini bisa kasih kamar di lantai Betul. 1 ya? Benar sekali. Ini juga kamarnya juga sebenarnya kalau mau untuk ukurannya ranjangnya lebih gede pun juga bisa, tinggal mengganti desain interiornya aja. Betul. Ini sebenarnya kalau mau dikasih ranjang yang ukurannya queen bed ya, itu masih bisa. Masih bisa. Ya, konsekuensinya berarti aisle-nya hanya ada di sisi salah satu aja. Betul kok. Tapi tidak mengurangi estetiknya lah pasti. Yes. Ini pun juga bisa kelihatan kan guys. Jadi secara panjang ruangannya ini masih bisa dibuat jalan untuk 2 orang tuh masih lebih dari cukup. Nah, enaknya lagi memang dari kamar ini ada jendela. Nah, dari jendela ini bisa langsung lihat ke arah jalan. Ke arah jalan, betul. Dan bisa dilihat ini jendelanya cukup tinggi ya, dari atas itu sampai ke bawah, sehingga pencahayaan pun juga lumayan leluasa untuk masuk ke dalam untuk kamar dalam ruangan lah. Kadang kan kita juga butuh ya untuk kamar itu kan kalau setiap hari kita udah pakai air conditioner AC ya, kita kan harus buka itu biar sirkulasi udaranya juga keluar. AC kan kita menghirup AC tiap hari itu kan juga nggak bagus. Betul ya, Kak ya. Jadi makanya ada jendela itu cukup besar ukurannya, bila dibuka kan mengganti sirkulasi udara yang di dalam. Seperti itu. Kita bisa lihat kamar yang lain? Silakan kok, langsung kita ke lantai 2. Ayo. Kamu duluan deh. Oke. Iya. Tangganya ini kalau perkiraanku ya kurang lebih sekitar 90 cm ini ya. 90 cm, kurang lebih aku ya. Kurang lebih ya. Nah, tapi nanti ini pembatasnya seperti ini nih. Betul kok, nanti pembatasnya tetap seperti ini. Oke. Kalau seperti ini sudah lebih aman sih. Iya. Terus untuk biasanya ini ya, untuk suatu rumah itu kan penting untuk tingginya tangga. Karena tingginya tangga ini kan mempengaruhi langkahnya orang untuk naik. Kadang itu kalau ada satu rumah itu yang tingginya terlalu tinggi itu kan jadi nggak nyaman buat kaki. Oh, oke. Jadi paham ya? Jarak antara anak tangga satu dengan yang lain itu ketinggiannya betul. Nyaman ya. Betul. Kalau ini nyaman, kok tadi kan naik sendiri nggak kan bikin stepnya itu capek enak gitu, nggak sampai melangkahnya itu terlalu capek ya istilahnya seperti itu. Ini sekilas naik ya. Satu lantai 2 ini udah kayaknya penuh dengan kamar ya. Jadi makanya kamarnya bisa ada 4 kamar tidur tadi ya. Betul kok. Nah, ini bahkan ada kamar mandi guys. Ada kamar mandinya di sini. Nah, ini kamar mandi ini gede loh ternyata. Ini besar banget loh untuk saya yang big size aja. bisa 5 orang seukuran saya masuk ini masih cukup ya. Ini mungkin area shower ini ya Rob ya. Betul sekali kok, area shower. Shower dan ini memang seperti ini, memang ada pencahayaan. Betul, ada pencahayaannya. Oke, ini menggunakan Toto ya untuk saniternya guys, dan ini juga menggunakan Toto juga. Nah, kemudian ini juga keramik dindingnya semua juga cukup bagus ya. Oke lah dengan kualitas rumahnya. Nah, mungkin di sebelah ini ada kamar tidur ya. Ya, ini adalah kamar tidur. Ini adalah kamar tidur yang kalau tipe deluxe itu dia ada tambahannya itu yang ini. Kalau superior itu tidak ada. Jadi rumah tipe 715 ini ada 2 tipe berarti? Betul, ada superior dan deluxe. Oke, jadi dengan luas tanah 715 orang bisa pilih tipe yang deluxe seperti ini. Betul. Atau yang superior. Kalau yang superior berarti ini nggak ada? Nggak ada. Oh, kamar ini nggak ada. Kalau superior berarti kamarnya hanya yang di atas ini totalnya 2. 2, di bawah 1 yang tadi. Betul, ya. betul. Berarti kamar mandi ini ada nggak kalau superior? Kamar mandi ini tidak ada kalau superior. Oke. Jadi ini hanya ada di dalam tipe deluxe. Betul sekali. Oke. Nah, ini lucu ya, dikasih connecting door. Connecting, ya. Nah, kamar ini mungkin bisa menjadi sebuah solusi buat kita yang punya anak kecil ya. Sehingga mungkin satu anak yang besar dan yang kecil mereka bisa saling memantau ya untuk safety. Jadi kamar ini juga bisa menjadi extension kalau kita butuh ruangan yang lebih besar ya. Nah, kalau untuk keluarga baru kok, contohnya dia masih punya baby gitu ya kan, otomatis kan kontrolnya orang tua mungkin lebih gampang tidur di sebelah. Jadi dia bisa mantau di sini. Kadang itu kan seperti itu. Nah, jadi banyak sih fungsinya untuk kamar yang ini. Makanya kenapa ini tipikalnya dibuat slide door seperti ini. Sliding door ya. ya. Sliding door. Nah, ini I think ukuran kamar juga cukup comfy. Cukup nyaman. Ini udah masuk ke kamar yang ketiga berarti. Kamar ketiga, betul. Habis ini kita akan langsung ke kamar kita utama. Lihat kamar yang utama ya. Nah, ini koridornya dari 2 kamar tidur tadi ke kamar yang utama. Kita lihat langsung. Nah, ini adalah kamar utamanya, guys. Kalau kamar utama ini menurut saya sih yang paling nyaman ya. Di mana-mana kamar utama itu harus paling nyaman. Pasti. Karena ada kamar mandi dalam. Kalau secara saya tahu untuk anak-anak
milenial sekarang itu selalu pilihannya adalah meminta kamar mandi dalam. Ya. Jadi lebih efisien kalau mereka bangun tidur nggak harus keluar untuk ke toilet, mereka tinggal udah ada di dalam kamar gitu loh, lebih gampang. Dan kamar ini ukurannya cukup besar juga. Sizingnya ini Betul. hampir 2 kali lipat dari kamar yang anak-anak tadi. Anak-anak tadi. Jadi memang lebarnya itu bisa menurut saya kalau misalkan ini nggak ada lemari yang terlalu besar itu ini mau dibuat 2 tempat tidur masih bisa muat ya. Cuma Betul di sini sekali. memang hanya satu di sini pakai double bed ya. Ada 2 nakas, kalian perhatikan ukurannya dan ternyata Robby di sudut situ itu masih ada ruang yang ada sangat space ya kan. Nggak langsung nempel dengan wardrobe. Nah ini adalah wardrobe-nya. Ini ilustrasi ya. Kalau beli rumahnya wardrobe-nya nggak termasuk. Nah, ya, jadi contohnya masih bisa dikasih wardrobe, masih bisa dikasih area untuk meja rias. Jadi kamar ini benar-benar more than enough sih kalau buat pasangan suami istri yang punya banyak kebutuhan ya. Ini pun kalau kalian lihat di sini, ini wardrobe-nya ini pakai yang 4 pintu ya. Jadi betul-betul bisa cukup lah ya, lebih dari cukup untuk kebutuhan. Betul sekali. Kita lihat kamar mandinya. Ini ada kamar mandi utama. Nah, ini kamar mandi yang ini utama ya. Utama, Ini private untuk tempat Untuk ini, kamar ya? utamanya. Oke, ini memang just a little bit smaller daripada kamar mandi yang ada yang di belakang tadi ya. Tapi memang karena kamar mandi ini khusus hanya untuk suami istri yang di kamar utama. Betul sekali. Area shower, ini ada hand shower pakai Toto ya. Ini juga pakai EcoFlush ya. EcoFlush. Punya Toto juga. Nah, ini juga pakai Toto juga. Jadi aku rasa sih ini udah lebih dari cukup ya. Dan sekali lagi ini mungkin untuk 2-3 orang pun masih cukup. Misalnya cukup nyaman. mandiin anak gitu ya kan. Ikut mandiin anaknya bisa. Masih lucu. Dan satu kelebihan lagi kok Ya. untuk kamar ini. Ya. Ini hal yang paling saya suka ya. Oh, Kalau wow. saya sendiri punya rumah, ya jendelanya besar dan ada balkon. Nah, Oh iya. ini balkon ini yang paling saya favorit sebenarnya di sini. Penting Pasti semua banget orang nih juga kalau balkon, memfavoritkan penting hal itu ya. Ya. Karena balkon ini tempat yang paling nyaman untuk kita santai. Mau waktu pagi hari ataupun waktu hujan ya gue ya. Yes. Itu akan malah semakin nambah wah good lah tempat ini. Unik banget bahwa desain balkon ini itu pakai bukaan yang atasnya ini bundar ya. Bundar. Ini udah jarang banget ya. Jadi ini salah satu desain yang menurut saya ini quite rare atau agak langka adalah pakai balkon yang bukaannya ini bulat-bulat begini ya. Betul sekali. Ini jarang banget ya desain rumahnya. Nah, kemudian railingnya ini juga pakai stainless steel yang cukup bagus. Kalian bisa lihat sendiri, pakai finishingnya adalah motif hairline ya. Dan ada kacanya juga di sini untuk menjaga safety supaya aman juga buat kalau kita punya Anak kecil. anak-anak. Anyway, saya bisa bayangkan di sini I can stay here dengan satu kursi malas ya kan? Iya, betul. Dengan satu cangkir kopi dan baca buku. Very favorite place. Ya, kan? very nice place. Apalagi kalau memang ditambah kita ngobrol-ngobrol santai dengan istri ya, Ya. kan bisa lebih bagus lah menambah Malam kedekatan. romantis tempat ini. Romantis. Bagus sekali. Nah, ini ada satu area ya guys yang kita tadi belum sempat review karena kelupaan, itu adalah area ini nih. Nah, ternyata di samping kamar tidur di lantai 1 itu ada satu space yang penting. Itu adalah kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi di lantai 1. Nah, kamar mandi ini memang mengakomodir sebagai kamar mandi untuk kamar yang ada di sebelahnya. Dan juga kamar mandi ini adalah untuk toilet bagi tamu yang mampir. Betul rumahnya. sekali. Dan lucunya memang kamar mandi ini bisa ditaruh sebagai ruangan pertama waktu kita masuk ke rumah ini. Ini memang sesuatu yang unik ya. Biasanya kamar mandi nggak ditaruh di depan ya. Tujuannya juga memang waktu itu kan kita kan masih masa pandemi lah ya, Yes. walaupun sudah ada kabar dari berita bahwa endemi, tapi rumah konsep ini sebenarnya memang dirancang untuk pandemi. Jadi di saat pemilik rumah sudah selesai dari luar, mereka kan butuh yang harus dilakukan pertama adalah bersihkan diri. Membersihkan diri. Betul, ya. itu Ya. sangat penting karena kan kita tahu kemarin kasus itu kan cukup membuat banyak orang meninggal ya, seperti Ya, itulah. ya, ya. Jadi memang inilah diperuntukkan seperti ini, makanya kenapa toilet itu ada di pintu masuk, dekat pintu masuk. Jadi kalau kalian perhatikan guys, jadi dari pintu masuk ya, langsung sebelahnya adalah area kamar mandi.
Jadi ini betul-betul concern-nya bagus banget karena banyak orang pada saat masuk sebelum dia ketemu dengan keluarga, sebelum dia PKB dengan anaknya, ada baiknya mereka membersihkan diri dulu, lebih ya dahulu. kan, supaya mereka masuk juga mereka bisa lebih hygiene ya, atau Hygiene, higienis buat keluarga. Ya kalau ngomong-ngomong Rob, rumah yang tipe seperti ini kira-kira di harga berapa ya? Kalau untuk harganya sendiri kita mulainya start 500 jutaan. Hah? Ini 500 jutaan? Kalau yang tipe ini Tipe kita ini? masih belum tahu karena Oke. ini Oh, belum tahu sistemnya ya? NUP kok. Oh, jadi harganya masih betul, dirahasiakan. betul sekali. Betul sekali. Oke. Tapi untuk harga rumah untuk startnya kita ini harga start 500 jutaan dan cicilannya nggak sampai 5 juta. Jadi di kawasan ini itu mulai harga di 500 jutaan. 500 jutaan, betul sekali. Tapi ini bukan tipe yang terkecil ya, berarti Bukan. ini pasti harganya di atasnya. Betul. Cuman harganya emang masih belum di reveal, belum di spill ya oleh pihak developer. Pihak Kalau developer. teman-teman nanti berminat, kalian tinggal taruh apa nih? Uang titipan NUP. Uang tanda jadi. Ya, uang titipan NUP. Uang titipan NUP sebesar 5 juta. hanya 5 juta rupiah, kalian bisa dapat nomor antrian dan itu refundable kalau pada saat hari pemilihan unit kalian nggak dapat unitnya atau nggak suka dengan barangnya. Betul Kira-kira seperti itu ya. Betul, betul kok. Nah kalau kalian mau lihat rumah ini, viewing, jangan lupa kontak Robi, ya jangan yang lain, di nomor telepon yang ada di bawah ya. Dan jangan lupa segera like, subscribe channel kami supaya bisa lihat video-video yang bagus-bagus berikutnya, berhalu dengan kami, dan jangan lupa komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sampai ketemu di video kami yang berikutnya dan salam Stay Beyond Marks!